semua, kembali lagi dengan saya Selvi Gamer. Di sini saya akan memberikan atau menunjukkan kepada teman-teman dua video bagaimana perkembangan orang Papua yang sangat jauh berbeda sekali ketika ada di zaman sending atau di zaman misionaris dan juga di zaman pemerintah Indonesia. Nanti teman-teman akan lihat dua perbedaan apa itu, kemajuan seperti apa yang didapatkan oleh orang Papua, dan lebih baik mana bersama sending atau bersama dengan pemerintah Indonesia saat ini. Simak video ini sampai selesai untuk melihat apakah Indonesia benar-benar bertujuan untuk memajukan sumber daya manusia di tanah Papua. Kita membatasi orang dari luar. Kenapa? Karena akibat orang dari luar terlalu banyak datang, itu membuat anak-anak di Papua ini banyak yang nganggur, puluhan ribu anak-anak yang nganggur, dan angka kemiskinan kita bukan naik, bukan menurun, malah naik. Kenapa? Ya karena orang dari luar Papua, seluruh Indonesia ini orang miskin semua datang ke Papua. Akhirnya Papua tetap miskin terus. Bagaimana kita mau urus orang miskin yang ada di Papua kalau orang miskin dari luar Papua datang terus? Itu akan kita batasi. Kita batasi orang dari luar Papua untuk datang. Begitu, yang datang yang ahli-ahli saja, orang yang memang datang untuk mendidik orang-orang yang di tanah ini. Tapi kalau yang datang cari kerja, stop, karena di sini masih banyak yang nganggur. Itu hal-hal fundamental, hal-hal mendasar yang akan kita lakukan. Karena kalau begini-begini terus tidak bisa. Orang Papua dalam kondisi, penduduk di Papua Barat Daya ini dalam kondisi yang kesehatannya, pendidikannya, apalagi lapangan pekerjaan sangat-sangat sulit. Banyak sarjana nganggur, itu puluhan ribu. Bagaimana kita mau bicara Papua yang sejahtera, Papua yang maju? Orang bilang dana otsus 1.000 triliun lah, ratusan triliun datang. Ini tidak bisa kalau orang miskin dari seluruh Indonesia datang ke Papua. Begitu. Jadi ini Kota Sorong, pintu masuk tanah Papua kita akan batasi. Begitu. Kita juga minta dukungan, mendesak untuk gubernur, wali kota, para bupati untuk juga mengeluarkan kebijakan yang membatasi orang datang ke Papua. Sehingga Papua ini kita urus dulu orang-orang kita yang tidak punya pekerjaan, pendidikannya juga bermasalah, kesehatannya. Kita urus itu dulu. Kalau kita tidak urus itu, untuk apa kita terima orang dari luar? Akan jadi masalah. Kalau orang dari luar terlalu banyak lagi dan anak-anak nganggur lagi, angka kriminalitas tinggi. Hari ini dulu kita tidak tahu yang namanya begal. Hari ini begal merajalela di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Orang bisa jalan potong-potong orang sembarang dalam kota dan juga kabupaten itu. Kita bisa melihat di sini bagaimana para sending atau misionaris mempersiapkan pemuda Papua menguasai bidang keahlian khusus sehingga mereka bisa memajukan diri mereka, menguasai segala pekerjaan di kehidupan mereka. Mereka tidak hanya berteori tetapi lebih kepada praktek karena mereka melihat kemampuan orang Papua lebih kepada praktek. Teman, kita sudah melihat dua video yang sangat berbeda sekali. Video pertama yaitu keresahan yang dialami oleh orang Papua karena hak-hak politik mereka dirampas. Bukan hanya hak politik, di segala bidangnya teman-teman kita bisa melihat itu, sehingga adanya kebangkitan perlawanan, kesadaran yang disampaikan oleh anak Papua sendiri. Di Merauke, Papua Tengah, dan di seluruh daerah, kuota anak-anak asli Papua hanya dihitung jari. Justru jumlahnya berbanding balik dengan teman-teman yang datang dari luar. Saya sudah mengatakan di awal bahwa seharusnya MRP bisa memproteksi ini dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 itu tentang otonomi khusus dan mengatur kuota siapa yang berhak untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. MRP, hello, kalian punya tanggung jawab ya untuk hal-hal ini. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat, libatkan pemerintah daerah sehingga kekhususan itu diatur. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian video yang kedua teman-teman sudah melihat, itu adalah foto-foto yang saya ambil di Jayapura tempo dulu. Bagaimana para sending itu datang melatih, memberikan pemahaman dan memajukan orang Papua agar mereka mandiri di segala bidang. Berbeda jauh ya dengan sekarang, karena video tadi itu saling terkait sekali. Yang datang ini tujuannya beda dengan sending ya. Jadi memang kalau maksud dan tujuan sudah berbeda, outputnya juga akan berbeda seperti sekarang. Jadi kesadaran ini harus bangkit, jadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana pemerintah daerah boleh mengatur secara bijaksana, secara baik. Kalau memang otonomi khusus dilanjutkan secara paksa karena sebagian orang Papua menolak, tolonglah diatur secara bijak agar supaya hak-hak orang Papua tidak dirampas dan orang Papua tidak merasa dirugikan di atas tanahnya sendiri. Kalau memang otonomi khusus itu sengaja dihalang-halang supaya tidak ada kekhususan di Papua diatur dalam peraturan-peraturan khusus yang dilakukan oleh MRP, itu pikir lagi, otonomi khusus tidak berlaku terus, kita mau apa? Jadi, seperti itu saya pikir orang Papua harus bijaksana untuk melihat ini sebelum terlambat. Terima kasih, saya hanya mengingatkan saja, saya pikir kita sudah tahu. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.